Oke, Bolo akan saya spill buku catatan ini. Sebelum ke pembahasan, kita baca dulu judulnya. Bikin kabel body tatanan atau ringkas versi garasi 17. CB, GA100, GR Pro, semuanya PNP. Jadi ini mau pakai kabel body di motor apapun bisa, kabel ini tuh bisa PNP. Nah, yang perlu diperhatikan ini konsep kelistrikan bawah tangki. Jadi antara posisi-posisinya itu sudah enggak seperti pabrikan. Jadi ditata. Kabel body ini tuh teorinya itu buku ini. Yang lihat live akun TikTok saya hari kemarin mungkin tahu pengerjaan antara teori sama prakteknya. Soalnya ketika pembuatan ini langsung dicatat sampai beres ke tahap penyambungan. Nah, langsung aja kita sakset ke yang pertama. Yang dimaksud dari kabel body dari komstir ke lampu belakang 80 cm itu yakni dari depan sini loh, dari depan sini ke bagian ujung sini itu ini panjangnya 80 cm. Nah terus dari 80 cm itu ada kabel apa aja, warna apa aja, yakni ini ada kuning, oranye, abu-abu, biru sama hijau. Nah kita bikin 80 cm dengan warna kabel yang udah disesuaikan, dan untuk fungsinya sudah tertera ada di sini. Untuk warna lampu kuning ini lampu utama, sedangkan oranye sen kiri, abu-abu sen kanan, terus warna biru lampu switch. Jadi ini switch lampu, dan yang terakhir hijau adalah masa ground. Nah, berarti yang ini sudah aman. Langkah pertamanya di situ. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yakni kabel CDI dengan panjang 30 cm dan menggunakan CDI MP atau Shogun. Ini saya tak kasih contohnya CDI MP Shogun. Kalau mau tigar sama-sama aja itu, cuman nanti antara kunci kontak sama yang di bagian spool itu agak bakalan berbeda. Kalau ini udah PNP full wave gitu. Yang dimaksud 30 cm itu gini. Nah, kita cari kabel CDI. Nah, soket CDI. Nah, untuk proses pelekukannya itu di sini, bagian sini. Ini contohnya pulsar. Yang warna ungu itu pulsar. Kita ukur dari sini ke sini itu berapa? 21. Sekitaran 2122 lah. Lalu ditarik sampai sini melengkungnya, lekukannya. Tuh, yakni 30 cm. Tuh 30 cm. Jadi pelekukannya itu ada di sini. Semua yang bagian pendek-pendek itu di sini. Terus untuk jumlah kabelnya itu ada 4, yakni warna hijau sebagai massa, ungu pulsar, hitam coil, sedangkan merah 12 volt. Nah ini ada 4 kabel dari kabel CDI Shogun atau MP. Kita lanjut ke langkah selanjutnya, yakni panjang kabel keycrop 30 cm. Ya, yang dimaksud 30 cm itu yang dari sini sampai ke sini. Ini kan spool. Nah, ini pengisian yang 2. Hijau sebagai massa, 2 kabel. Jadi kalau keycrop itu 2 kabel, penggunanya itu 2 kabel. Terus untuk selanjutnya ini merah 12 volt. Nah, 2 kabel itu yang pertama ke aki, yang kedua dia buat kabel in, yakni in kontak. Nah, yang satu buat ke aki, yang satunya lagi buat ke in kontak. Tapi dengan panjang yang satunya itu in kontak itu dia
4,5 cm, soalnya yang satu buat bagian ke depan ke sini. Jadi dari sini sampai ke sini itu dia panjang itu 45 cm. 45 cm. Nah, dari sini ke sini itu 45 cm. Sedangkan kabel kikrop yang satunya lagi warna merah, dia ada di sini sebagai pengisian 12 volt aki itu. Dia 30 dari sini lekukan ke sini tuh dia 30 cm. Terus lanjut untuk yang putih dia pengisian, yang putih satu lagi sama pengisian 2. Yang terakhir hitam, yakni beban panjang itu sama 45 cm. Dan ini masuknya itu beban ke bagian output kontak. Output kontak ini disatukan semua output kontak. Ini beban warna hitam. Terus untuk langkah selanjutnya lagi jalur kabel relay placer sikring dengan panjang 27 cm. Nah, yang dimaksud 27 cm itu yakni dari sini kita cari box tatanan relay. Nah, yang ini soket box relay, panjang dari sini ke sini itu dia 27 cm. Kita ukur. Nah, tuh 27 cm. Untuk warna jumlah kabelnya ini udah nggak perlu dijelaskan, ini sudah ada kan, biar mempersingkat waktu. Dan selanjutnya lagi panjang kabel switch bendik dengan panjang 40 cm. Nah, kita cari kabel bendik yakni ini. Nah, switch bendik dari ujung sini ke sini itu dia 40 cm. Kita ukur. Terus untuk warna kuning dia buat ke tombol starter, sedangkan warna hijau dia buat ke massa. Oke, kita lanjut lagi ke langkah penyambungan. Berarti yang penting ini sudah ready semua, jalur-jalur sudah ada, tinggal kita masuk ke langkah penyambungan. Nah, yang harus diperhatikan itu di sini, yakni langkah penyambungan. Yang pertama, semua massa hijau disatukan atau dijumper, terkecuali massa CDI. Ini karena dikarenakan CDI menggunakan Shogun sama MP, jadi pengambilan stop engine itu dia dari massa negatif CDI atau pemutusan arus CDI negatif. Contohnya, ini semua yang massa ada di kabel body ini yang warna hijau itu langkah pertama disatukan dulu di jumper. Supaya apa? Supaya semuanya ngeground. Mau buat klakson, buat speedo, buat holder kanan, terus buat lampu depan, semuanya di jumper dulu. Nanti kita kasih langkah buat penjelasan berikutnya. Nah, masa speedo, jadi ketika semua udah di jumper, kita bikin lagi kabel yang kekurangannya ada berapa, yang dibutuhkan masa untuk bagian ke depan itu ada berapa biji, yakni masa speedo 1 kabel, masa holder kanan 1 kabel, masa lampu depan 1 kabel, masa klakson 2 kabel dengan panjang 33 cm. Ini beda sama yang kabel lain masanya itu. Dan yang terakhir masa rangka, yakni 3 kabel. Ini dibuat rangka itu supaya lebih besar untuk masa groundnya. Kita langsung cek buat bagian speedo. Yang pertama speedometer.
kita cari kabel speedometer. Nah, ini soket satu speedometer dengan masanya satu kabel. Ini sudah ready. Yang kedua masa holder kanan. Nah, ini masa holder kanan ini. Tuh. Masa holder kanan ini. Tuh. Sedangkan masa yang satunya lagi itu dia dari CDI, yakni dari masa negatif ini. Kalau ini gak boleh di jumper nantinya, itu cuman lurus aja dari sini ke sini, itu langsung, gak perlu disambungin di tengah-tengah ini. Soalnya fungsinya ketika ini terputus maka mesin akan mati. Ketika ini terhubung dua ini, maka ya mesin bakalan hidup, listrikan bakalan nyala. Oke, kita lanjut. Masa lampu depan. Nah, cari kita masa lampu depan. Nah, ini soket lampu depan. Ini cuma ada satu tuh. Lanjut ke yang selanjutnya, masa klakson. Dia ada dua kabel tapi dengan panjang 33 cm tuh. Yakni yang ini. Dua, soalnya ini kabelnya itu dikasih buat klakson double. Jadi dua klakson. Oke, yang terakhir masa ground kerangka dengan jumlah kabel 3. Kita cari. Nah, ini masa bodi rangka dengan ukuran 3 kabel. Banyak kabel, ini ada 3. Oke, lanjut ke bagian output positif kunci kontak. Sekali lagi, ini bagian output positif kunci kontak. Yang pertama, holder kanan. Kalau tadi kan ini buat masa, sekarang yang bagian positifnya. Yang pertama holder kanan. Kita cari holder kanan. Nah, ini soket holder kanan. Tuh. Ini positifnya, ini warna merah. Pokoknya kalau positif itu dilambangkan warna merah. Tuh. Lanjut lagi, speedometer. Kita cari soket speedometer. Nah, ini ada kabel merahnya. Kabel merah. Terus selanjutnya holder kiri. Nah, kita cari mana holder kiri. Nah, ini holder kiri. Tuh. Sudah ada. Terus kunci kontak bagian output. Nah, ini kunci kontak yang dua kabel. Nah, ini tak kasih ciri ya. Nah, yang warna hitam ini dia dari keycrop, sedangkan yang output ini yang di jumper dari ketiga yang tadi di atas di jumper itu. Soalnya bagian output kunci kontak. Terus langkah selanjutnya lampu utama belakang, yakni lampu utama itu untuk yang tadi ini sebagai warna kuning. Untuk warna kuning itu di jumper dengan kabel-kabel warna merah di sini disatukan. Fungsinya ketika dikunci kontak on, maka si lampu belakang dia langsung hidup gitu. Terus yang terakhir beban dari keycrop. Nah, ini beban dari keycrop tadi yang warna hitam. Kabel yang warna hitam itu di jumper ke output kunci kontak disatukan. Oke, kita masuk ke penyambungan bagian klakson. Nah, warna pink 2 kabel, yakni warna pink 2 kabel itu si warna pink yang ini tuh disatukan jadi jumper disatukan, tapi dengan nanti masuknya itu seperti ini, pink 1 hijau 1, pink 1 hijau 1. Oke, lanjut. Bagian RPM. Untuk bagian RPM warna hitam jumper ke pulser. Di sini saya untuk bagian RPM ke speedo, untuk RPM dikasih kabel warna hitam ya. Kita cari speedometer dulu, soket speedometer.
Nah ini soket speedometer kabel yang warna hitam. Nah yakni ini nih, kelihatan. Yang ini itu terhubungnya itu disatukan sama pulser. Nah yakni ini, yang pulser warna ungu. Nah ini di jumper. Soalnya kenapa pulser RPM ngambil pakai pulser? Kebanyakan CB-CB itu menggunakan speedo digital. Speedo digital. Beda kalau speedos yang seperti Tiger. Kalau Tiger dia pengambilan dari coil. Dan untuk selanjutnya bagian lampu sen kanan kiri. Nah, orangnya 3 kabel sen kiri, abu-abu 3 kabel sen kanan. Nah, untuk kabel, jumlah kabelnya itu ini yang oranye. Ini kabel yang oranye itu kita harus bikin 3 kabel, berarti tinggal nambah 2 kabel. Kenapa ini 3? Fungsinya buat apa? 1 ke holder kanan, mana holder kanan? Holder kiri, maaf. Nah ini holder kiri. 1 buat ke holder kiri, ini cari oranye. Ini ada. Ini tuh di jumper disatukan di penyambungan ini nih. Kelihatan gak? Nah. Terus untuk yang kedua dia masuk ke soket lampu depan, yakni ini. Soket lampu depan. Ini buat ke lampu sen, maksudnya itu soalnya kan ini nanti ada penyambungan. Jadi bagian lampu sen itu masuk ke di batok, ditaruhnya itu di batok. Jadi biar rapi itu satu lurus gitu. Ini yang warna oranye. Sedangkan yang terakhir berarti ini 2, satu lagi ke speedometer. Soket speedometer ini udah ada warna oranye. Oke. Untuk warna abu mungkin sama semuanya seperti itu, gak perlu dijelaskan diulangkan. Soalnya yang pertama buat ke holder kiri, kedua lampu depan, ke lampu listrik depan, yang terakhir ke speedometer buat bagian indikator. Dan selanjutnya bagian holder kanan. Nah untuk holder kanan ini menggunakan KZR ya. Untuk holder kanannya menggunakan KZR supaya stop engine sama starternya itu ada. Yang warna merah kita cari holder warna kabel holder kanan warna merah ini warna merahnya 12 volt yang nantinya dimasukkan ke tombol starter. Jadi ketika warna kuning sama warna merah bertemu maka starter akan hidup gitu. Terus ini kuning sama merah sudah, tinggal lanjut warna biru. Nah ini untuk switch lampu belakang ini warna biru. Ini ngambilnya dari switch. Yang satunya ke switch lampu, yang dari switch lampu satunya lagi di jumper ke warna 12 volt yang warna merah. Terus selanjutnya hijau masa ground. Nah yang hijau masa yang tadi ini untuk holder kanan. Ini yang satu masa dari rangka, yang satunya lagi itu dia yang dari CDI, masa CDI. Ini masuknya ke masa CDI atau stop engine. Oke, udah beres. Kita lanjut ke bagian holder kiri. Nah, untuk holder kiri menggunakan holder Pixen. Supaya apa? Mengambil contoh dari Pixen itu saklarnya dia cuman ada di satu holder. Beda kalau holder Ninja ada beda lah. Soalnya kalau Ninja itu arus lampu itu masuk ke kanan dulu baru dibagikan ke kiri. Untuk Pixen ini udah PNP, udah pena, tidak perlu merubah-rubah bagian saklar. Untuk warna merah ini bagian 12 volt, sedangkan coklat, nah bagian holder kiri, ini holder kiri merah 12 volt sebagai arus positif buat nanti ke klakson masuk ke saklar. Klakson ini maksudnya nanti ke tombol klakson yang 12 voltnya. Sedangkan untuk warna coklat ini impulser. Nah ini impulser.
Terus selanjutnya oranye sen kiri, ya udah tadi, sen abu-abu sen kanan. Terus kuning ini in lampu, ini kuning itu ada 2. Nanti jangan sampai lupa tak kasih tanda dulu buat yang kuningnya itu tak kasih pakai isolasi atau apa, ciri lah untuk bagian in lampu saklar. Ini masuknya itu nanti ke bagian saklar lampu yang ada di holder kiri. Sedangkan untuk warna putih itu saklar klakson. Jadi nanti warna putih itu bakalan bertemunya itu sama warna merah. Ketika warna putih sama merah terhubung, maka saklar klakson bakalan bunyi. Dan yang kuning ini yang kedua, ini lampu jarak dekat. Nah, ini ada 2 kan warna kuningnya itu sama. Pertama in lampu saklar yang dari relay nomor 87. Yang kedua ini lampu jarak dekat gitu. Terus untuk warna biru ini lampu jarak jauh, sedangkan untuk warna ungu ini lampu senja. Nah, untuk di warna biru semalam saya sudah tak bikinkan kerjanya. Jadi itu ada 3 penjemperan kabelnya, itu 3, dia dibikin 3. Nah, sama kayak lampu sen. Nah, ini holder kiri, ini buat lampu jarak jauh. Sedangkan yang biru kedua dia masuk ke soket lampu depan. Sedangkan yang biru terakhir ketiga ini masuk ke speedometer, yakni buat indikator jarak jauh. Ini warna biru ada 3, 1, 2, kelihatan nggak? 3. Oke, lanjut ke bagian speedometer. Nah, untuk bagian speedometer kita carikan soket speedometer. Untuk merah ke 12 volt, sedangkan hijau ke massa, biru itu indikator jarak jauh yang tadi ini nih, jarak jauh. Hitam RPM, oranye ini sen kiri, abu-abu sen kanan, sedangkan pink ini netral. Nah, untuk warna pink dari sini kita cari kabel spool ini. Kabel spool ini ada warna pink. Ini warna pink ini tuh langsung dari bawah spool, dari bawah dari soket spool masuk ke ini speedometer. Tuh. Ini ada warna pink. Ini buat kabel netral. Soalnya harusnya negatif kalau ini. Terus selanjutnya bagian lampu depan. Nah, yang tadi bagian lampu depan itu diringkes kalau buat versi saya. Jadi masuknya itu semua ke batok, cuman ada 6 kabel. Yakni ini oranye, abu, kuning, biru, hijau sama ungu. Untuk penjelasannya sudah ada di sini. Dan yang terakhir bagian kunci kontak. Untuk kunci kontak ini dia cuma ada 2 kabel. Yang satu in kontak yang berasal dari keycrop, yang satu lagi dia masuk sama, mau dari keycrop mau dari aki itu sama-sama aja kalau in. Soalnya kan ini masuknya tetap arus pengisian menyatu dari keycrop langsung dari ke aki. Yang merah ini output kontak nih, yang satu lagi output kontak. Yang merah-merah yang ada holder kanan, holder kiri, speedo, ini output kontak itu disatukan. Penjemperannya itu ada di sini. Nah, ini nih jemperan. Ini jemper yang hijau jemperan negatif, yang merah ini jemperan positif. Mungkin untuk spilan kali ini cukup di sini ya, soalnya penjelasan ini yang
lihat atau yang nonton live saya pasti mereka paham. Jadi pembuatan buku catatan ini tuh bukan hanya sekedar asal tulis, tapi ini teorinya, ini prakteknya. Jadi ketika kita praktek baru bikin teori, kita praktek bikin teori. Jadi saya rasa lebih mudah dimengerti lah, sama lebih mudah untuk yang ingin belajar seputar kelistrikan. Ini sebagai edukasi atau sebagai sarana kita bertukar pikiran, bukan maksud untuk menggurui. Dikarenakan saya juga masih belajar, masih banyak kekurangan. Kritik, saran saya harapkan yang bersifat membangun. Oke. Terima kasih untuk rekan-rekan yang selalu mensupport, rekan-rekan yang selalu ingin atau merasa haus dengan ilmu, dan kita bareng-bareng mencari sumber pengetahuan dari siapa dan dari mana. Yang penting semoga kita bermanfaat bagi orang banyak. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.